Besti, welcome back di Karisa Diary. Dan topik kita kali ini yaitu ngebahas mengenai gimana cara mendapatkan sponsor ternama untuk acara event kampus kalian. Kenalin, nama aku Karisa dan di sini aku sekarang sedang sibuk menjadi koordinator sponsorship division. Dan aku udah menjalin kerjasama dengan sponsor seperti Starbucks, habis itu Pertamina, bank-bank lainnya seperti Bank Wori, habis itu Bank BCA, BRI, dan juga Bank BNI masih progres, dan juga Villa Resort, dan masih on progress sponsor lainnya. Dan di sini aku juga bakalan ngelampirin foto bukti pertemuan aku dengan sponsor itu supaya kalian percaya aja sih sebenarnya. Oke, langsung aja. Di sini aku bakalan ngebagiin tipsnya karena aku menghargai waktu kalian. Oke, untuk tips yang pertama yaitu buat target sponsor. Untuk target sponsor sendiri, itu kalian sesuaikan dengan acara yang kalian usung atau yang kalian temakan. Contoh aja ya, misalnya acara kalian itu temanya acara ulang tahun kampus. Berarti kalian nyari sponsor, udah mikir nih nyari sponsornya, kalian bakalan targetin sponsor makanan, habis itu sponsor minuman, habis itu sponsor kecantikan, sponsor lembaga pendidikan, sponsor lembaga pemerintahan. Dan dari target sponsor yang udah kalian catat atau yang udah kalian list itu, kalian golongin sponsor itu menjadi subdivisi atau sub kecilnya lagi. Misalnya sponsor makanan itu terdiri dari apa aja, terus sponsor minuman itu terdiri dari apa aja, sponsor lembaga pendidikan itu terdiri dari apa aja. Selain kalian menggolongkan sponsor itu untuk mempermudah kalian nge-track progress sponsor kalian, itu juga ngebantu kalian untuk nge-prepare backup plan. Misalnya, kalian nargetin satu sponsor, tapi satu sponsor itu nggak ada ngerespon, jadi ya, kalian masih punya backupan plan untuk nyari sponsor yang lainnya. Istilah kerennya tuh, kalian masih punya cadangan sponsor. Habis itu yang kedua, yaitu buat proposal yang menarik dan juga unik. Untuk proposal sendiri, itu make sure kalian buatnya yang unik, habis itu estetik, terus terlihat bagus, cover awalnya itu bagus, habis itu konten isinya menarik, konten isinya mudah dipahami, tidak terlalu banyak, dan juga buat proposal yang dimana itu kayak benar-benar membuat orang lain itu tertarik kerjasama sama kalian. Karena kita sebagai sponsorship atau istilah ininya marketing, hal utama yang bisa kita deliver kepada perusahaan itu adalah sebuah proposal. Jadi ya make sure proposal kalian itu bagus, habis itu rapi, habis itu covernya terlihat bagus dan juga menarik, konten isinya itu tidak terlalu panjang, namun konten isinya itu penuh dengan makna, dan juga konten isinya itu dia tuh ringkas tapi dia jelas. Selain itu juga make sure juga di saat kalian buat proposal itu sesuaikan dengan theme color acara kalian. Misalnya kalian menggunakan theme color kuning, biru, orange, atau putih, berarti kalian gunakan warna di proposal itu biru, kuning, atau abu, jadi nyambung sama konsep acara kalian. Yang ketiga, yaitu buat benefit sponsor yang berbeda dan juga unik. Untuk benefit sendiri, itu sesuaikan dengan kreativitas kalian. Tapi make sure lagi, untuk benefitnya sendiri, itu usahakan saling menguntungkan kedua belah pihak. Jangan sampai kalian buat benefit itu malah merugikan salah satu pihak. Itu nggak baik ya guys, karena mereka udah ngasih kepercayaan sama kalian, jangan nyanyain itu. Nah, untuk benefitnya sendiri itu mesti saling menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya nih, ada sponsor yang ngasih kalian dana sponsor itu 10 juta. Berarti kalian sebagai pihak sponsor mesti ngasih feedback yang sesuai dengan dana tersebut. Misalnya perusahaan itu ngasih 10 juta. Berarti kalian mesti ngasih benefit yang sepadan dengan harga 10 juta itu.
Dan juga benefit itu bisa sesuai dengan kreativitas kalian dan unik. Aku contoh lagi, misalnya kalian buat benefit, kalian bisa buat benefit itu dari nama-nama perhiasan atau nama-nama paket, ya dimana dari masing-masing paket itu, sponsor itu bisa milih paket mana yang mereka mau untuk nganjalin kerjasama dengan kalian. Untuk pemilihan paket sendiri, kalian bisa menggunakan konsep keep ataupun menggunakan konsep animasi maupun menggunakan konsep star atau bintang atau menggunakan konsep fortune atau keberuntungan. Jadi buat konsep sponsor yang unik dan juga berbeda. Selain itu juga aku contohin. Nah, untuk sponsor yang aku buat hari ini itu aku gunain konsep sponsor yaitu sponsor gift atau sponsor hadiah. Kenapa sih aku pakai konsep sponsor itu? Karena aku berpikir kalau misalnya sponsor itu kayak ngasih hadiah ke kita untuk ngedukung acaranya. Jadinya kayak aku pakai ilustrasi sebuah hadiah, yang dimana dari hadiah itu aku buat lagi sesuai benefitnya. Untuk benefit sendiri aku pakai yang namanya VIP, yang dimana benefit yang aku berikan kepada sponsor itu VIP level atau kayak penghargaan secara elit, yang dimana mereka bisa dapat member elit, habis itu VIP card, habis itu thanks letter, sama penghargaan seperti elit-elit gitulah pokoknya. Jadi kalian bisa buat yang unik, habis itu kreatif, dan juga hal yang berbeda dari sponsorship di antara kampus lainnya. Habis itu yang keempat, nah untuk yang keempat sendiri itu kalian bisa ngelakuin pembagian job desk. Nah untuk pembagian job desk sendiri itu in case kalau misalnya kalian di posisi leader atau posisi head seperti head of sponsorship division, jadi kalian mesti memanage tim kalian untuk bisa ngelaksanain tugasnya dengan baik. Selain kalian mesti nyari sponsorship. Nah, aku sendiri selama menjadi head of sponsorship division, aku udah ngelakuin yang namanya pembagian job desk. Untuk pembagian job desk sendiri, itu aku buat di link Google Drive. Jadi kalian bisa ngebagiin apa aja sih yang bakalan tim kalian itu ngelakuin. Jadi supaya jelas aja gitu loh arahnya, dan supaya orang-orang yang ada di divisi kalian itu mau kerja gitu. Di sini kalian bisa membagikan job desk-nya sesuai target sponsor yang mereka mesti ngechat. Habis itu mesti nge-provide template chat seperti apa. Terus kalian juga ngebagiin timeline ngechat sponsor sampai kapan. Jadi kalian mesti di saat posisi leader itu mesti jelas pembagian tugas di antara anggota tim kalian itu seperti apa. Yang kelima yaitu approach sponsor dengan friendly. Apa sih maksudnya approach sponsor dengan friendly? Jadi di saat kalian udah menjalin kerjasama dengan sponsor, berarti kalian mesti nge-approach-nya dengan friendly atau nge-approach-nya dengan ramah, habis itu dengan bahasa yang sopan, habis itu dengan komunikasikan yang jelas, padat, habis itu kalian mesti nge-approach-nya dengan cara yang friendly. Atau bener-bener kalian itu kayak bener-bener sungguh-sungguh loh mau ngejalin kerjasama dengan mereka. Jadi tunjukkan kalau kalian tuh emang serius sama kerjasama ini dengan cara kalian, misalnya nih ada sponsor yang ngajak kalian ketemuan langsung. Nah kalian bisa tuh dengan cara kalian bisa datang 1 jam lebih awal atau 30 menit kalian udah mesti datang di tempat pertemuan itu. Selain itu nunjukin kalian menghargai sponsor, itu juga nunjukin kalau kalian itu benar-benar serius sama tugasnya kalian. Kalian diajak kerjasama sama sponsor, terus diajak pertemuan, tapi kalian datang terlambat, jadi kan kayak orang tuh ogah gitu loh. Itu kan kayak orang itu ogah mau kerjasama sama kalian, karena kalian tuh kayak nggak ngehargain waktu gitu. Habis itu contoh lagi, misalnya ada sponsor yang mau minta dikirimin dong surat pengantarnya, tolong dikirimin proposalnya. Nah, di saat ada case di mana sponsor itu minta dikirimin hard copy-nya, maka kalian mesti mengirimkannya minimal itu menggunakan map
atau kayak misalnya sampul coklat. Jangan kalian ngirimin proposal atau ngirimin surat pengantar itu tanpa map maupun tanpa keterangan yang jelas. Dan juga itu proposalnya lecek, itu jangan. Jadi tunjukin kalau kalian itu emang bener-bener serius untuk ngejalin kerjasama sama kalian. Jadinya kalian bisa beli map, habis itu beli sampul coklat, habis itu print surat pengantarnya yang rapi, habis itu print proposal covernya yang paling bagus. Jadi ya bisa sponsor itu ngeliat itu kayak oh orang ini atau pihak ini benar-benar serius loh mau kerja sama kita gitu. Itu aja sih ya Besti untuk konten kita kali ini yang singkat, jelas, dan juga padat mengenai gimana sih caranya tuh bisa ngedapetin sponsor ternama seperti Starbucks, Pertamina, bank-bank lainnya, Bank BRI, dan juga Bank Wori, dan hotel, villa maupun resort. Di sini aku harap konten ini bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang sibuk mencari sponsorship untuk acara event kampus, dan aku tahu banget untuk mencari sponsor itu bukanlah hal yang mudah. Kalian ngajuin 500 proposal tapi yang keterima cuma 50 sponsor ataupun ya 10-100 sponsor. Jadi kayak kalian ngirim 50% proposal tapi yang keterima itu palingan cuma 30% sponsor yang bakalan ngajak kerja sama kalian. But it's okay kalau misalnya kalian udah ngirim berbagai macam proposal, habis itu berbagai macam balasan chat yang itu kadang-kadang dibales, habis itu kadang-kadang juga dikacangin, habis itu kadang-kadang ada yang ramah, habis itu kadang-kadang ada yang digantungin. Tapi at least selama kalian menjadi sponsorship atau kalian masuk di divisi sponsorship, itu sebenarnya kayak bener-bener ngebantu kalian untuk ngembangin diri kalian, baik secara skill komunikasi, habis itu manajemen waktu, gimana cara menghadapi ekspektasi kalian. Jadi jika kamu masuk di divisi sponsorship, berarti you are very lucky because you can learn so much things in a different ways gitu. Aku harap itu aja konten untuk hari ini. Kalau kalian mau ada pertanyaan atau mau ada komen video apapun itu, bisa komen di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe Karissa Diary. Thank you for watching this video. Dan konten selanjutnya kita bakalan ngebahas mengenai gimana sih cara mendapatkan beasiswa dari Bank Indonesia. Thank you for watching this video and have a great day. Bye bye.